Selamat malam Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di live update edisi hari Kamis 3 Februari 2022. Akan kami sajikan untuk Anda Tribuners informasi yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan jurnalis kami, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama, Tribuners, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Barat atau Sulbar membeberkan kapal yang akan digunakan pelayaran di Pelabuhan Feri Mamuju. Pelayaran di Pelabuhan Feri ini disebut masih menggunakan kapal lama, sementara jadwal pengoperasian masih terus dikoordinasikan bersama dengan pihak ASDP Balikpapan dan pemilik kapal. Diinformasikan pula akan ada penambahan rute yang bukan hanya Mamuju Balikpapan, tetapi akan ada rute Mamuju Bontang. Informasi lengkapnya sudah ada rekan kami, Habludin Hambali dari Tribun Sulbar. Halo, selamat malam, rekan Hablud. Halo, selamat malam. Selamat malam, rekan Mufti. Baik, bisa Anda informasikan rekan Hambali, kapal apa yang digunakan berlayar di Pelabuhan Feri Mamuju ini? Ya, informasi yang kami dapatkan dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat bahwa Pelabuhan Feri Mamuju yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini akan kembali berlayar untuk rute Mamuju Balikpapan, di mana kapal yang akan digunakan yaitu KM Laskar Pelangi yang merupakan kapal yang sebelumnya digunakan pasca terjadinya pemberhentian atau pengoperasian sementara oleh pihak ASDP Balikpapan itu sendiri. Demikian rekomendasi. Ya. Baik, lalu apakah ada penambahan rute di Pelabuhan Feri Mamuju dari informasi yang Anda dapatkan, Hambali? Informasi yang kami dapatkan dari pihak Dinas Perhubungan dan pihak ASDP Balikpapan itu sendiri bahwa jika pengoperasian sudah berlangsung di awal pertengahan Februari 2022 mendatang ini akan dilakukan penambahan rute untuk Mamuju Bontang, dan pihak Wali Kota Bontang juga sudah melakukan ataupun menyurat ke kementerian untuk menambah rute untuk balik Bontang ke Mamuju. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak ASDP Balikpapan bahwa sementara kapal yang akan digunakan yaitu KM Pelangi Laskar ini sudah berada di Palu, Sulawesi Tengah, dan nantinya akan menuju ke Pelabuhan Feri Mamuju yang ada di Kota Mamuju itu sendiri. Demikian rekan Mufti. Baik, lalu bagaimana rekan Hambali terkait dengan persiapan jadwal pengoperasian Pelabuhan Feri Mamuju oleh ASDP Balikpapan sendiri? Ya, terkait jadwal pemberangkatan ataupun pengoperasian untuk Pelabuhan Feri Mamuju ini, pihak ASDP Balikpapan sementara melakukan koordinasi dengan pemilik kapal yaitu KM Laskar Pelangi ini, di mana yang memiliki kapal ini sementara dilakukan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi maupun pihak pemerintah kabupaten ataupun ibu kota provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju itu sendiri. Begitu rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Hambali atas informasi Anda, dan Tribuners ada juga informasi tambahan dari Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Madar Reski Salatin. Berikut informasinya untuk Anda. Komunikasi terakhir dalam waktu dekat, dia pastikan dulu kapalnya betul-betul siap, karena dermaga pada prinsipnya kan sudah oke, tidak ada masalah. Dan nanti ketika sudah beroperasi, tentu kan dipikirkan dari sisi daratnya. Karena yang terdampak gempa ini terkait dengan terminalnya di situ, dikhawatirkan jangan sampai ada apa-apa gitu kan. Ya, pada prinsipnya dalam waktu dekat, tinggal kapalnya dulu ini. Pertengahan bulan atau akhir bulan? Diharapkan pertengahan bulan Februari ini, paling lambat sekali itu. Seperti yang disampaikan oleh yang punya kapal, kemudian ASDP pada saat kunjungan 2 minggu lalu di sini. Berarti kapal sudah siap? Kapal sudah siap? Ini yang kapal mau dipastikan siapnya, karena kapal ini kan sementara berada di rute Palu. Ya. Oh, nama kapalnya apa, Kak? Yang kemarin kalau salah Pelangi Nusantara apa namanya? Penting kalau nama perusahaannya PT Jembatan Nusantara. Tapi PT masih Jembatan kapal yang Nusantara. kemarin dipakai? Masih kapal itu yang kemarin. Tetap 2 kali untuk sementara masih satu, dia dulu perkembangannya. Ini kan baru gitu kan, baru yang sekarang. Ini kita lihat kalau misalnya antusias masyarakat lebih besar, ya tidak kemungkinan. Bahkan kita ada rencana mau nambah rutenya. Harapan dengan pengoperasian pelabuhan kembali ini, Pak?
Ya, menjadi pengharapan tentunya kan utamanya dinas perhubungan dengan beroperasinya kembali PRI tentu kan memberikan dampak kepada masyarakat pengguna gitu kan. Yang selama ini kan kita rasakan keluhannya masyarakat, ada yang ke Parepare, ada yang ke Palu, itu yang kasihan gitu kan. Nah, kemudian yang masyarakat di sekitar pelabuhan PRI itu kan kembali melakukan aktivitas gitu kan. Tidak ada multiplier efek yang timbul gitu kan pada saat berfungsinya pelabuhan PRI. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara menyerahkan tersangka HP tindak pidana penggelapan pajak senilai 2,5 miliar rupiah ke Kejaksaan Negeri Bontang pada Kamis 3 Februari 2022. Pelaku terbukti melanggar dan melakukan penggelapan dana wajib pajak sebesar 2,5 miliar rupiah. Aksi yang dilakukan pelaku ini berawal sejak Januari 2015 hingga 2016 pada bulan Desember. Dari keterangan pelaku, uang pajak yang disetorkan oleh lawan transaksi dipergunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan operasional kantor. Lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ismail Usman, dari Tribun Kaltim. Halo, selamat malam rekan Ismail. Ya, halo rekan Mufi. Baik, rekan Ismail, bisa Anda gambarkan bagaimana kasus ini terungkap, lalu penggelapan pajak ini dilakukan sejak kapan rekan Ismail? Ya, baik rekan Mufi. Kasus ini terungkap setelah kantor pelayanan pajak Pratama Bontang melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pelaku wajib setor pajak. Penggelapan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan tahun pembayaran pajak di 2016 yang dibayar langsung di tahun 2017. Tersangka yang merupakan berinisial HP itu merupakan direktur PT HEN atau HN yang menggelapkan dana pajak dengan pola mengumpulkan pajak dari lawan transaksi, dalam hal ini PT CKP dan PT EDP atas jasa konstruksi, sipil, mekanikal. Diketahui faktur pajak yang diterbitkan HP yang merupakan tersangka telah dibayar lunas oleh lawan transaksi, namun tidak disetorkan kepada negara dengan besaran dana senilai 2,5 miliar. Gitu dulu. Baik, lalu dari informasi yang Anda dapatkan ini berapa jumlah saksi yang diterima dan kira-kira apakah ada penambahan tersangka yang dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, dari hasil konferensi pers DJP Kanwil Kaltim Kaltara telah memastikan tidak ada penambahan tersangka. Dalam kasus ini murni HP tersangka melakukannya sendiri. Dalam proses penyidikan ini Kanwil JPT pun melibatkan 6 orang saksi utama dalam kasus ini. 6 saksi ini merupakan beberapa dari saksi lawan transaksi dari 2 perusahaan yang telah membayar pajak ke tersangka, kemudian 1 ahli saksi dari wilayah PKP Pratama Bontang, sementara sisanya lagi dari beberapa saksi internal dari perusahaan milik tersangka HP. Dari keterangan yang disampaikan tersangka HP, uang tersebut digunakan untuk operasional kantor dan tidak disetor ke kantor pelayanan pajak Pratama Kota Bontang. Baik, Ismail. Lalu berapa lama kira-kira kasus ini terungkap dan kenapa dari informasi yang didapatkan alasan diserahkan proses hukum ke Kejari Bontang ini baru hari ini? Baik, terima kasih. Kasus ini terungkap saat tahun 2018 karena pembayaran pajak di 2016 itu disetorkan harusnya disetorkan di 2017. Saat tahun 2018 KKP Pratama Bontang melaporkan untuk dilakukan audit pemeriksaan lantaran ada pungutan pajak dari pelaku wajib pajak yang tidak disetor ke negara. Sementara 2 lawan transaksi dari pengumpul pajak mengklaim telah membayar lunas tagihan pajak dari proyek yang dikerjakan. Kemudian di tahun 2019, Kakanwil Kaltim Kaltara melakukan penyidikan antara ada indikasi penggelapan dana pajak dari salah satu pelaku wajib pajak. Selama setahun dilakukan penyidikan, tersangka HP pun akhirnya terbukti melakukan penggelapan dana pajak sebesar 2,5 miliar. Namun setelah ketahuan, Kakanwil Kaltara bersepakat untuk memberikan waktu tersangka HP untuk segera melakukan pelunasan tunggakan pajak. Namun hingga di akhir 2021, HP pun belum juga memenuhi tunggakan pajak tersebut, sehingga Kakanwil DJP Kaltim Kaltara melakukan proses penyidikan hingga rampung pada Desember 2021. Namun untuk memastikan keterangan dan barang bukti, Kakanwil JPT sengaja mengulur waktu kurang lebih dari 1 bulan dan baru melimpahkan kasus ini ke Kejari Bontang per Kamis tanggal 3 Februari 2022.
Baik, Baik. baik Ismail dan juga Tribuners, kami juga sempat mewawancarai Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen Perpajakan, Kanwil DJP Kaltimtara, Windu Kumoro. Berikut informasinya untuk Anda. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Windu Kumoro, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara. Saya mohon maaf karena Bapak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Bapak Peks Darmawan ada kegiatan lain. Beliau mengamanatkan kepada saya untuk mewakili beliau memberikan konferensi pers ini. Yang terhormat Pak Agus Sumanto, Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, kemudian Pak Arif Fasalyuda dari Kejaksaan Negeri Bontang, kemudian Pak Hanis Purwanto, Kepala KPD Tratama Bontang, Pak Syafruddin Effendi, Kepala Bidang P2 Humas, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara. Yang saya banggakan teman-teman media, baik yang hadir secara luring di KPT Tratama Bontang, maupun teman-teman media yang hadir secara daring melalui aplikasi Zoom. Saya akan menyampaikan siaran pers nomor SP2-BD.14-BD.05-2022. Gelapkan pajak 2,5 miliar, tersangka HP diserahkan ke Kejari Bontang. Bontang 3 Februari 2022. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara atau Kanwil DJP Kaltimtara melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melalui Kejaksaan Negeri Bontang hari ini, Kamis 3 Februari tahun 2022. Bertempat di Kejaksaan Negeri Bontang, barang bukti dan tersangka HP selaku Direktur PT HEN diserahkan sebagai tindak lanjut dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Kanwil DJP Kaltimtara. Tersangka HP. Tribuners, nama Syaifun Nur Mazah kini mendadak viral di jagat media sosial. Ia viral lantaran aksinya yang pamer uang. Buntut aksinya, ia pun akhirnya mengundurkan diri secara resmi. Bupati Tangerang mengaku sudah menerima surat pengunduran diri dari yang bersangkutan. Seperti apa informasinya? Sudah ada rekan kami Andika Panduwinata dari Warta Kota. Halo, selamat sore rekan Andika. Sore Mufti. Baik, rekan Andika bisa Anda informasikan bagaimana sebenarnya kronologi kejadian dari video viral di Road BUMD Kabupaten Tangerang ini? Baik, terima kasih Mufti. Awalnya ini videonya ini Syaifun Nur Mazah ini sebagai Direktur BUMD PD Pasar Kabupaten Tangerang ini upload ke TikTok ya, akun TikTok. Kemudian video itu viral, beredar luas dan mendapat kecaman dari berbagai netizen, termasuk para pengamat kebijakan publik. Nah, dari sini baru nih mulai ramai-ramai diperbincangkan nih, jadi buah bibir di wilayah Kabupaten Tangerang sendiri ya khususnya. Demikian Mufti. Baik Andika, lalu setelah video itu beredar luas lalu viral di media sosial, apa yang terjadi? Apa dampaknya Andika? Ya, dampaknya ini dari Syaifun Nur Mazah ini mengundurkan diri karena berbagai tekanan dari publik ya. Dia tahu video itu kontroversi. Dalam rekaman tersebut itu terlihat dia di depan meja itu dengan tumpukan uang, jumlahnya ratusan ribu ya dalam bentuk gepokan, terus kemudian dianalogikan seperti makan, uang itu ditaruh ke dalam piring, seperti itu. Dari tekanan-tekanan publik ini timbullah rasa ibarat katanya dia pengakuannya dia mau tanggung jawab karena dia sebagai pejabat publik dan mengundurkan diri. Seperti itu Mufti. Baik, terkait dengan viralnya video ini, respon dari Bupati Tangerang sendiri terkait perilaku tidak etis ini dari anak buahnya seperti apa, rekan Andika? Kemarin Bupati Tangerang Ahmed Jaki Iskandar itu memanggil yang bersangkutan ya.
karena sudah viral dipanggil beliau. Bupati ini mau nanya nih, apa yang terjadi sebenarnya dan motivasinya apa? Tiba-tiba Saiful Nur Masjah ini mau mengundurkan diri karena sebagai bentuk tanggung jawab dari beliau sebagai pejabat publik gitu kan. Nah, dari situ Bupati juga menerima SK. Hari ini sudah menerima SK-nya dan sudah menunjuk sebagai pelaksana tugas pengganti dari Saiful Nur Masjah ini. Respon dari Pak Bupati ini, para direksi BUMD ini jangan yang ibarat katanya ngupload yang tidak penting lah gitu kan. Terlebih di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi pandemi seperti ini. Seperti itu, Mufti. Baik, terima kasih Andika atas penjelasan Anda. Ada juga penjelasan dan informasi dari Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Berikut informasinya untuk Anda. Sekali lagi kami menyesalkan apa yang terjadi, ya, kejadian dari mantan Direktur Utama PD Pasar, dan kami sudah menerbitkan SK untuk pengunduran dirinya, bahkan sudah menerbitkan SK PLT sebagai pengganti pelaksana tugas dari Dirut PD Pasar Kabupaten Tangerang (NKR). Ini pembelajaran buat seluruh aparatur sipil negara maupun direksi BUMD dan juga para pegawai BUMD untuk mari kita bijak menggunakan media sosial. Jadi tidak perlu mencari atau membuat konten-konten yang tidak penting dan tidak perlu buat masyarakat, apalagi yang menunjukkan hal-hal yang tidak etis di tengah masyarakat kita. Itu saja mungkin. Ya. Seorang wanita ditemukan meninggal dunia di bekas bioskop Pasar Cempaka, Jalan Niaga RT 12, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, pada Kamis 3 Februari 2022. Kabar penemuan mayat ini pertama kali diterima sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dari berita yang dihimpun, mayat tersebut adalah Fatmawati, seorang tunawisma yang memang tidur di bekas bioskop tersebut bersama dengan sang suami. Ada hal janggal terkait penemuan mayat wanita tersebut di mana terdapat sejumlah luka dan juga lebam. Lokasi temuan mayat wanita ini pun telah ditempatkan garis polisi oleh anggota yang sebelumnya melakukan olah TKP. Sementara jenazah Fatmawati telah dievakuasi ke kamar mayat RSUD Ulin untuk dilakukan visum. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Nur Masrida, dari Banjarmasin Pos. Halo, selamat malam rekan Rida. Ya, selamat malam rekan Mufti yang ada di studio. Baik, rekan Rida, bisa Anda informasikan dari informasi yang Anda dapatkan bagaimana kondisi di sekitar lokasi penemuan mayat tunawisma, Rida? Iya, baik. Untuk penemuan mayat tadi di gedung bekas bioskop di Pasar Cempaka, Jalan Niaga RT 12, Kota Banjarmasin, telah ditemukan mayat seorang perempuan berumur 60 tahun bernama Fatmawati, yang mana selayaknya bahwa tempat temuan tersebut adalah bekas gedung bioskop, yang artinya di sekitar lokasi tersebut nampak ceceran darah, juga ada banyak sekali sampah serta coretan-coretan di dinding tersebut. Nah, di salah satu ruangan di bekas gedung bioskop inilah ditemukan tubuh tak bernyawa Fatmawati, yang mana di tempat tersebut juga diketahui ada sang suami yang saat itu berada di lokasi begitu. Baik Rida. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan juga, mungkin bisa Anda jelaskan lebih rinci terkait dengan penemuan atau kejanggalan yang ada di sana. Bagaimana, Rida? Iya, terkait temuan mayat pada hari ini memang yang menarik perhatian adalah adanya luka dan juga lebam di sekujur tubuh wanita yang bernama Fatmawati ini. Berdasarkan olah TKP dan sekilas keterangan dari pihak kepolisian, ditemukan lebam di bagian leher dari Fatmawati. Ada juga luka seperti luka tusukan ya di bagian punggung, dan luka seperti luka sayatan di bagian leher wanita tersebut. Namun belum diketahui pasti apakah kematian dari wanita ini memang akibat dari penganiayaan oleh si suami korban, karena di tempat tersebut sebelum
warga sekitar datang, memang ada suami dari Fatmawati ini yang memang berada di tempat tersebut sebelumnya. Baik, lalu dari informasi yang Anda peroleh dari pihak kepolisian, bagaimana konfirmasi dan juga penjelasan dari pihak kepolisian? Iya, benar sekali. Kami juga sudah berhasil mewawancarai Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, maksud saya, itu I Gusti Ngurah Utama Putra yang turun langsung ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP bersama personilnya, di mana setelah melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi, dikatakan oleh beliau bahwa di tempat kejadian itu juga sempat ditemukan botol bekas minuman keras dan juga beberapa saset minuman energi begitu, serta sebuah spons yang sepertinya digunakan untuk mengelap bekas darah dari lokasi tempat tersebut. Nah, setelah itu, selain menemukan barang bukti tersebut, pihak kepolisian juga mengamankan sang suami dari Fatmawati ini yang berinisial Z dan langsung dibawa ke Mapolsekta Banjarmasin Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Baik, Rida. Terima kasih atas informasi dan laporan Anda. Dan Tribuners, kami juga sempat melakukan wawancara dengan sejumlah orang yang ada di sana. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kami dapat kabar dari warga bahwa ada ditemukan sosok warga yang tergeletak. Kami naik ke atas dengan membawa kawan-kawan. Kebetulan ada emergensi juga. Kami naik ke atas, kemudian kelihatan posisi jenazah itu dalam keadaan tidak wajar lah, seperti ada bekas luka. Kami tidak berani menyentuh, terus kami hubungi petugas kepolisian. Nah, dan terus di samping jenazah itu ada seorang laki-laki yang kebetulan itu adalah suaminya. Dengan kami tanya dia, katanya ditusuk orang. Nah, setahu kami itu dia di atas itu penghuni cuma suami istri berdua, tidak ada orang lain. Nah, jadi kami tahan sebentar menunggu kepolisian untuk memeriksa selanjutnya. Ini untuk ini untuk kami konfirmasi, memang benar kami mendapat laporan bahwasanya ada penemuan mayat di bioskop ya, di Pasar Cempaka. Kami setelah melakukan olah TKP dan memang benar kami adanya penemuan mayat. Untuk kondisinya gimana? Apakah ada faktor pembedakan atau yang bisa ditemukan? Untuk kondisi sekilas setelah kami lakukan olah TKP memang ada bagian lebam di dada dan di muka, dan di sedikit di bawah leher itu ada sedikit luka gores. Itu kami masih up dari beberapa rumah sakit untuk menunggu visum dari dokter. 9 lahir tahun 69. Sehari-harinya dia emang besar kuring di sini kan atau apa? Dia memang di rumah. Dia jaga aja di sebarang situ, lalunya memarak jaga kalau di rumah. Iya. Terakhir Pian melihat si Batma nih. Babila ada melihat? Iya, hanya hendak sembah yang zuhur tadi ada mandiri lah. Mandiri anu berarti pang anu ke atas ya. Ai di hati udah masuk ke bantai biru. Biru apa yang Pian luka-lukanya yang Pian lihat? Sini benernya ada luka. Jadi bujur kan rajak dipukuli oleh lakinya. Iya bujur Bang, pukuli rajak oleh lakinya. Itu karena apa? Apakah karena pengaruh minuman atau apa? Pengaruh alkohol Bang. Siapa yang mampu? Yang minum siapa rajak? Kedua laki bini. Oh, jadi tapi yang laki ini? Yang laki ini minum 2. Oh, mabuk 2 jadi beranya karena dia mabuk kalau bakal lagi dia berdarah ke bini, pengarasan berdarah ke bini. Sebelum ditemukan tadi itu kan ada mendengar suara-suaranya bakal ada mendengar Bang. Ini malam kejadiannya kalau ada tahun 2 itu di situ. Nah, kalau semalam kan masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda, Tribuners. Selesai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar. Baik, terima kasih Tribuners. Anda masih bersama kami di Live Update bersama saya, Mufti Fauziah. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners, lahan di Kampung Kangboy, Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan terbakar. Api diketahui membakar lahan terjadi sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat pada Rabu, 2 Februari 2022 siang. Api diduga berasal dari api puntung rokok dekat kebun kelapa sawit. Namun informasi lengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh rekan kami, Alfandi Simamora dari Tribun Batam. Halo, selamat malam rekan Fandi. Selamat malam rekan Mufti. Baik, rekan Fandi, bisa Anda informasikan terkait dengan kebakaran yang terjadi di daerah sana? Ini bisa Anda gambarkan dan informasikan daerah mana dan mulai terjadi sekira pukul berapa rekan Fandi? Baik rekan Mufti, dari informasi kita di lapangan, kejadian karhutla terjadi di Kampung Kangboy, Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Kejadian yang kita dapatkan informasi di lapangan itu terjadi sekitar pukul 13 WIB. Namun saat kita menuju lokasi itu kobaran api masih menyala dan tim masih melakukan pemadaman saat itu. Baik, Fandi. Lalu kejadian dari karhutla ini, kira-kira berapa luas lahan yang terbakar dan kira-kira dari informasi yang Anda dapatkan, penyebab kebakaran ini diduga dari mana, rekan Fandi? Baik, rekan Mufti, dari informasi yang kita dapatkan di lapangan, khususnya dari Satgas Karhutla Desa Toapaya Utara, Kabupaten Bintan itu ada sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar saat kejadian mulai dari pukul 1 hingga 4 kemarin. Namun kebakaran masih berlanjut saat itu, diperkirakan sekitar 20 hektar hingga bahkan lebih karena pada kejadian itu kebakaran masih berlanjut. Kejadian kebakaran di sana itu awalnya dari informasi yang kita dapatkan berasal dari salah satu kebun sawit yang berada di dekat lokasi kebakaran di daerah Kampung Kangboy, Desa Toapaya Utara, Kabupaten Bintan. Namun dalam kejadian itu dapat dipastikan tidak merambat ke pemukiman warga. Baik, Fandi, lalu informasi Anda dapatkan, terima kasih atas informasi Anda, dan kami juga sempat melakukan wawancara dengan Satgas Karhutla Desa Toapaya Utara
Dwi Pranoto, berikut informasinya untuk Anda. Bang, jam berapa kejadian kira-kira tadi? Sekitar pukul 1 tadi, pukul 13. Kira-kira berapa hektar nih Mas luas yang udah? Mungkin sekitar 20-an lebih lah Bang. 20 ya? Sebelumnya pernah kebakaran juga di sini Bang? Sebelumnya di sini belum pernah, yang kebakaran di sebelah sana. Itu kapan? Baru kali ini. Yang di sana kapan? Di sana itu udah 2 tahun yang lalu. Dan sementara mungkin ada apa? Itu kemarin kabarnya udah dari kebun sawit itu ke apinya kecil. Mungkin dugaan sementara orang buang puntung rokok karena Tribuners SMA Negeri 10 Kota Bogor langsung gerak cepat melakukan tes swab PCR kepada sejumlah murid pada Rabu 2 Februari 2022. Sekira ratusan orang murid dilakukan tes. Pihak sekolah pun bekerja sama dengan Puskesmas Semplak dan juga Dinas Kesehatan Kota Bogor. Langkah antisipasi tersebut menurutnya memang sudah dipengaruhi oleh menaiknya angka kasus positif COVID-19 di Kota Bogor sendiri. Namun informasi lengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh rekan kami, Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Halo, selamat malam rekan Rahmat. Ya, selamat malam Mufti. Baik, Rahmat, bisa Anda informasikan sebabnya SMA Negeri 10 Kota Bogor ini melakukan tes swab PCR kepada muridnya. Bagaimana informasinya, Rahmat? Ya, baik Mufti dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwa SMA 10 Kota Bogor melakukan langkah antisipasi tersebut sekaitan dengan laporan dari 3 orang keluarga dari murid yang melaporkan ketiga anaknya terindikasi terpapar COVID-19 pada hari Jumat lalu. Begitu, Mufti. Baik, Rahmat. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan di lokasi, kira-kira berapa orang yang dilakukan tes swab PCR di sana? Ya, berdasarkan informasi yang didapat dari Wakil Kesiswaan Herianto Nurzaman, beliau mengatakan bahwa ketika 3 orang yang terindikasi terpapar COVID-19 di SMA 10 Kota Bogor, pihaknya langsung melakukan tes swab PCR kepada 320 orang dari 12 kelas dengan jumlah total murid 960 sekian. Begitu, Mufti. Baik, dari informasi yang Anda dapatkan, Rahmat, kira-kira 3 orang yang terindikasi terpapar di SMA Negeri 10 Kota Bogor ini terpapar dari mana? Menurut informasi yang didapat dari Wakil Kesiswaan SMA 10 Kota Bogor, beliau mengatakan bahwa ketiga orang yang terpapar COVID-19 ini diprediksikan terpapar di luar lingkungan sekolah. Hal tersebut menurutnya ketika di lingkungan sekolah SMA 10 Kota Bogor sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, mulai dari pengecekan suhu digital, kemudian setiap ruangan kelas pun dilengkapi dengan tempat cuci tangan, kemudian seluruh murid ketika dilakukan PTM terbatas beberapa waktu lalu tidak boleh jajan sembarangan di kantin, dan kantin pun menurut Wakil Kesiswaan SMA 10 Kota Bogor ditutup. Begitu, Mufti. Baik, Rahmat. Bagaimana lalu catatan dari Dinas Kesehatan Kota Bogor sendiri terkait dengan pasien COVID-19 di wilayah tersebut? Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, per tanggal 1 Februari 2022, angka kasus positif COVID di lingkungan sekolah Kota Bogor itu sebanyak 85 orang dengan persentase dibagi menjadi baik itu gejala ringan maupun gejala berat. Hal tersebut Dinas Kesehatan mendapatkan angka tersebut melalui hasil tracing pihaknya beberapa waktu lalu. Namun sampai hari ini data perkembangan untuk COVID-19 di area instansi pendidikan di Kota Bogor sampai saat ini belum mendapat update kembali. Begitu, Mufti. Baik, terima kasih Rahmat atas informasi dan laporan Anda. Kami juga sempat melakukan wawancara dan informasi lebih lengkap dari Wakil Kesiswaan Herianto Nurjaman. Berikut liputannya untuk Anda. Awalnya karena melihat kondisi di Kota Bogor, siapa pelajar SMA ini kondisi yang terjangkit COVID khususnya agak sedikit meningkat. Kemudian juga kami juga ada yang kena 3 orang. Sebenarnya itu kan di bawah 5%. Itu sebenarnya kalau 3 orang itu tidak perlu ada lockdown atau ya.
karena kan di bawah 5%. Hanya orang yang kena aja yang harus karantina. Yang harus dikarantina. Tapi ke antisipasi kami, makanya kami mencoba anak-anak di libur, bukan anak-anak PJJ, anak-anak belajar di rumah, pembelajarannya dipindahkan ke rumah. Kemudian kita ambil sampel beberapa kelas untuk di-swab kerjasama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Jadi SMA 10 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan serta Puskesmas Semplak untuk men-swab PCR siswanya. Sekitar ada 12 kelas dari total 27 kelas. Diambil 12 kelas. Kalau untuk siswa jumlahnya ada berapa, Pak? Jumlah siswa yang di-swab apa semuanya? Yang di-swab. Yang di-swab itu sekitar 320-an lah. Dari total jumlah siswa berapa, Pak? Dari total siswa 962. Kalau angka kasus positif yang 3 orang itu ditemukannya pada bulan apa tuh, Pak? Ya, laporannya baru kemarin pas pada saat hari Jumat lah, karena kan orang tua laporan ke siswanya bahwa ada yang kena gitu orang tua. Makanya kami membuat tindakan rapat koordinasi dengan semua guru. Ini bagaimana tindakannya. Ya. Kita menuju ke informasi terakhir. Tribuners, Kebun Raya Liwa atau KRL merupakan satu di antara 40 kebun raya yang ada di tanah air. Lokasinya di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Berdiri di atas lahan seluas 86 hektar, Kebun Raya Liwa berada di ketinggian 800 hingga 900 mdpl. Tak heran jika tempat wisata ini begitu sejuk. Informasi lengkapnya sudah ada rekan kami Nanda Yustizar dari Tribun Lampung. Halo, selamat malam rekan Nanda. Ya, selamat malam rekan Mufti dan Tribuners. Baik, rekan Anda. Bisa Anda gambarkan bagaimana suasana yang bisa dinikmati di Kebun Raya Liwa ini dan ada spot-spot apa saja di sana? Ya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Kebun Raya Liwa ini berdiri di lahan seluas 86 hektar dan berada di ketinggian 800 sampai 900 meter di atas permukaan laut, sehingga cuaca di situ atau suasana di situ begitu sejuk. Kemudian ditumbuhi juga dengan berbagai macam tanaman yang jumlahnya sampai 6 ribuan spesimen, sehingga suasana yang ditampilkan pun begitu asri di Kebun Raya Liwa. Jadi bagi Tribuners yang memang membutuhkan ketenangan, itu cukup direkomendasikan Kebun Raya Liwa itu. Nah, untuk kapan waktu yang tepat untuk berkunjung, sembari bisa menikmati kabut, itu pengunjung atau Tribuners bisa mendatangi atau mengunjungi Kebun Raya Liwa pada pagi hari ataupun sore hari. Karena di Kebun Raya Liwa sendiri biasanya sudah diselimuti kabut, sehingga ada nuansa yang semakin syahdu di situlah. Kemudian saat gerimis juga atau hujan rintik-rintik itu juga kabut biasanya menyelimuti Kebun Raya Liwa. Demikian Mufti. Baik, Nanda. Lalu ada jenis tanaman dan bunga apa saja yang ada di Kebun Raya Liwa ketika Anda datang ke sana? Untuk jenis tanaman di Kebun Raya Liwa terdapat berbagai macam tanaman. Tapi yang paling diunggulkan di situ yang sedang dikembangbiakan berupa tumbuhan-tumbuhan langka setempat atau lokasi di Lampung Barat tersebut. Misalnya saja seperti kantong semar ataupun bunga bangkai. Kemudian juga ada tanaman anggrek yang langka juga, yang semua tanaman dilindungi yang ada di Lampung Barat itu terdapat di Kebun Raya Liwa, sehingga bagi Tribuners yang memang ingin mengenal berbagai macam tanaman yang ada di Lampung Barat yang tidak tahu sebelumnya, bisa mengunjungi KRL
untuk mendapatkan edukasi dari pihak KRL sendiri. Untuk spot-spotnya sendiri, di KRL di Kebun Raya Liwa itu ada berbagai macam spot. Taman Arase itu berupa pembibitan tadi, pengembangbiakan tanaman langka. Kemudian ada juga namanya Taman Obat Mini yang berisi berbagai macam tanaman obat. Kemudian ada juga Taman anggrek. Nah, di situ berupa pembibitan tanaman anggrek yang langka, yang dilindungi. Kemudian juga ada taman hias. Nah, taman hias ini berisi atau dipenuhi dengan berbagai macam tanaman yang berbunga. Demikian, Mufti. Baik, rekan Anda. Lalu dari informasi yang didapatkan ketika datang ke sana, tarif khusus untuk masuk ke kebun raya ini seperti apa dan bagaimana untuk jam buka tutupnya, Nanda? Untuk tarif sendiri, di sini dikenakan tarif berbeda antara anak-anak dengan dewasa. Jadi untuk pengunjung anak-anak dikenai tarif Rp3.000, kemudian untuk yang dewasa itu Rp5.000. Untuk tarif parkir sendiri, sepeda motor dikenakan tarif parkir sebesar Rp2.000 dan kendaraan roda 4 atau mobil dikenakan tarif parkir Rp5.000. Jam buka tutupnya sendiri, Kebun Raya Liwa ini buka setiap hari kecuali Senin dengan Jumat, mulai pukul 8.30 sampai 16.30. Jadi disarankan ya jam sekian itu untuk mengunjungi. Atau bisa juga pengunjung bisa berkunjung di Kebun Raya Liwa hanya sekadar memandangi pemandangan yang ada di Kebun Raya Liwa lewat luar saja, tidak masuk ke dalam. Itu juga bisa dinikmati di luar jam buka tutup itu atau hari buka tutup itu. Karena tidak dilarang juga pengunjung untuk Tribuners bisa berkunjung di Kebun Raya Liwa itu. Jadi kalau mau menikmati kabut yang ada di Kebun Raya Liwa itu sekitar jam-jam sore itu, petang menjelang petang, itu masih bisa dinikmati bagi Tribuners. Di luar area Kebun Raya Liwa itu. Demikian, rekan Mufti. Baik, terima kasih Nanda atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Anda. Baik Tribuners, demikianlah informasi dalam live update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Mufti Fauzia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.